Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Dan juga selamat beribadah. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama kita di rumah kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Kita sebelum membaca firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu dulu. Ya. Bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi karena serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Dan renungan firman Tuhan kita pada pagi ini akan diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 41 sampai 45. Nanti Steti akan baca untuk kita semua. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa," kata Elia. "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Kita sudah membaca sebuah peristiwa. Sebenarnya di balik peristiwa atau sebelum peristiwa ini, peristiwa besar telah terjadi juga dengan Nabi Elia. Nabi-nabi Baal dibawa habis. Ya, dia telah minta api juga turun dari langit membakar korban yang sudah lebih dahulu disiram dengan air. Ya. Dan ini sebuah peristiwa baru yang terjadi pada hari yang sama. Dan dari sinilah kita akan belajar tentang sesuatu yang baik untuk kita dewasa ini. Dari pembacaan tadi, tema yang mau dipakai pagi ini adalah tetaplah berdoa sampai ada jawaban Tuhan. Amin. Sampai ada jawaban. Kadang-kadang kita berdoa belum dapat jawaban, sudah kabur, sudah pergi dulu, kecewa dulu. Siapa tahu Tuhan masih mengharapkan kita tekun berdoa, ya, karena masih ada waktu untuk kita sebenarnya. Bagi Elia, awan sebesar telapak tangan saja itu sudah cukup, ya, sebagai bukti bahwa Allah menjawab doanya. Amin. Ya, awan sebesar telapak tangan. Luar Di biasa. langit yang besar, kita awan sudah penuh langit aja masih kecewa. Ya, Elia luar biasa. Amin. Sebesar telapak tangan, dia yakin
Imannya luar biasa. Doanya pasti Amin. dijawab oleh Tuhan. Nah, kita melihat di sini, walau hanya awan sebesar telapak tangan, Ya. tapi Elia harus berdoa sampai 7 kali. Oh. Kita sudah berdoa sampai 7 kali untuk sesuatu belum ya? Nah, karena kita baru berdoa beberapa kali, ya sudah kita menyerah, ya. Nah, ini apa namanya kayak sebenarnya kalau begini? Oh, ini namanya doa dengan tidak berkeputusan. Ya, memang itu yang Tuhan Yesus nasihatkan juga kita ya, untuk kita berdoa dengan tidak berkeputusan. Kata berkeputusan itu artinya kita berdoa dengan tetap percaya. Amin. Ya, doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kalau kita melihat bahwa mengapa ya Elia tetap berdoa sampai 7 kali, ya, hanya untuk melihat awan sebesar telapak tangan, ya. Dia tidak bicara soal apa yang besar, tapi hanya awan saja sebagai petunjuk. Ya. Mungkin dengan persoalan-persoalan kita, masalah kita bisa melihat petunjuk Tuhan dalam hal kecil. Itu berarti tandanya Tuhan sedang menjawab doa kita. Amin. Ya. Disinilah kita melihat hal itu terjadi. Dan Elia memang begitu yakin ya bahwa janji Allah itu ya dan amin. Iya, dia yakin. Sebab Tuhan sudah bilang dia akan kasih hujan ya. Iya. Jadi waktu itu memang Elia bingung, langit lagi bersih, mana ada hujan. Tetapi imannya melihat bahwa hujan akan turun dengan luar biasa. Amin. Nah, bagi Elia walaupun hanya awan sebesar telapak tangan itu sudah cukup, saya bilang tadi ya, untuk membuktikan bahwa Allah mendengar dan menjawab doanya. Itu luar biasa. Kita melihat bahwa hujan badai datang dan itu terjadi, ya. Amin. Dia cuma lihat awan sebesar telapak tangan, dia suruh bujangnya kasih tahu raja, ya, bahwa akan terjadi badai hujan yang luar biasa. Dan itu luar biasa. Nah, dari pengalaman Nabi Elia ini kira-kira apa saja yang perlu kita pelajari? Mungkin kita bisa melihat beberapa hal ya. Yang pertama mungkin kita harus melihat teladan dari Elia. Dia tekun berdoa. Ya. 1 belum 2 kali, belum 3 kali, sampai 7 kali. Sampai hanya dia melihat tanda kecil. Jadi kita melihat sebuah teladan yang baik, sebuah contoh yang baik, yaitu tekun berdoa, ya, bagi pergumulan kita, ya, sampai ada jawaban Tuhan. Ya, jangan berhenti, ya, berdoa sampai ada jawaban Tuhan, dan itu betul-betul ya, namanya bergumul, ya, berdoa sampai ada jawaban Tuhan. Saya ingat seperti Yakub di tepi sungai Yabok, ya. Dia berdoa sampai Tuhan jawab. Betul. Ya, kalau belum jawab dia tidak akan lepaskan Tuhan. Ya. Nah, itu yang kita lihat. Dan yang kedua? Mungkin yang kedua itu kita harus belajar untuk melihat dengan mata iman, ya, seperti Elia. Ya. Elia bilang awan sebesar telapak tangan, akan turun hujan besar. Jadi ini belajar dengan melihat dengan mata iman, ya. Iya. Memang kalau pakai mata jasmani kita tidak bisa. Ya. Kita perlu memakai mata iman. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam hal kita berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, kita perlu menggunakan mata iman. Ini kita melihat Allah sedang melakukannya bagi kita. Amin. Ya, karena Dia Bapa yang baik. Dia sedang melakukan sebagaimana Dia melakukan kepada Elia. Dia juga akan melakukan itu bagi kita. Amin. Semuanya. Dan hal yang ketiga kira-kira apa? Hal yang ketiga, kita lihat bahwa Elia selalu bicara dengan bujangnya dan juga bicara dengan raja. Benar. Raja Ahab, ya. Jadi Elia selalu mengatakan bahwa akan turun hujan. Ya. Ya. Akan ada hujan deras. Jadi dia bilang, raja makan cepat, nanti
supaya cepat pula ada hujan, mau hujan besar. Apa tahu langit lagi bersih, ya, langit lagi tidak ada awan sama sekali. Dan dia mulai berdoa dan bilang bujangnya, lihat, sampai 7 kali. Ini sebenarnya perkataan-perkataan profetik yang dia pakai. Begitu dia bilang, bujangnya bilang, awan sebesar telapak tangan. Nah, dia suruh bujangnya pergi, raja bilang, cepat turun, akan ada hujan besar. Walaupun belum ada hujan, tapi kata-katanya itu Kata-kata iman. kata-kata iman. Amin. Mungkin kadang-kadang kita juga rasanya perlu memakai itu, Amin. kata-kata iman untuk membangun orang lain, Kata-kata pengharapan. bahkan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Betul. Kadang-kadang kata-kata kita membuat kita jadi percumalah berdoa, percumalah itu. Nah, itu bukan kata-kata profetik. Kata-kata profetik itu kata-kata iman, ya. Amin. Saya suka melihat ada orang-orang yang begitu, wah, luar biasa, memberi motivasi, dorongan, pakai kata-kata profetik, kata-kata iman. Nah, ini kan begini kita mau belajar juga dari Elia, saudara-saudara. Amin. Katakanlah yang positif, ya. Kita belajar hari ini dari seorang nabi yang luar biasa, yaitu Elia. Elia memberikan suatu contoh yang baik buat kita. Mari kita pertajam iman kita, mata iman kita untuk melihat campur tangan Tuhan. Kita biasakan mulut kita untuk mengatakan kata-kata profetik, supaya kita bisa melihat, jadilah seperti imanmu. Amin. Ya, jadi itulah yang terjadi, yang kita perlu pelajari hari ini dari seorang Nabi Elia. Kita mau nyanyikan sebuah lagu juga. Ya, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Ya, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keadaan ini, ya, kita perlu Tuhan pimpin kehidupan kita. Amin. Baik, kita tidak sendiri, tapi kita bersama dengan Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam jalan, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa. Kita berdoa sebentar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, di akhir daripada renungan saat ini, kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat GSJ Kemurnian, buat semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati. Amin. Kami boleh bangkit dengan iman yang tajam. Mata iman kami dipertajam. Ya, Iman kami dipertajam untuk melihat Allah Terima sedang kasih, bekerja Tuhan. untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Amin. Mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Ya, Tutup Tuhan. mereka dengan kuasa darah Yesus. Perlindungan Tuhan berlaku. Amin. Amin. Dijauhkan dari segala hal Haleluya, yang Yesus. tidak diharapkan. Berkati juga pekerjaan, berkati juga usaha, Ya, berkati Tuhan. pendidikan anak-anak, berkati seluruh kehidupan Oh, jemaat Bapa, Tuhan. terima kasih, Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, Haleluya. nama Tuhan ditinggikan. Haleluya, Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Puji Kami Tuhan, berdoa dan puji meletakkan nama semua ini ke dalam Tuhan. tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kami berdoa bagi yang
sakit Tuhan Ya jamah. Tuhan, Kau Tuhan jamah, sempurnakan Bapa. Haleluya kesehatan. Bapa. Yang lemah dikuatkan, Amin. yang bimbang dipertetapkan. Amin. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biarlah kita masing-masing pribadi tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan dan perlindungannya kepada kita untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.